Hai semuanya, kita telah mempelajari beberapa bentuk tenses, yaitu simple present tense, simple past tense, present continuous tense, present perfect, dan simple future tenses. Selanjutnya kita akan mempelajari auxiliary verbs atau kata kerja bantu. Ya, kita akan mempelajari auxiliary verbs. Auxiliary verbs dipakai untuk membantu dan dirangkaikan dengan verbs tanpa tambahan kata to, kecuali kata ought to. Misalnya, dalam main verb, he likes to play guitar. Dengan auxiliary verbs, he will play guitar. Di situ, will dengan play tidak dipisahkan dengan to, seperti he likes to play, tapi he will play guitar. Auxiliary verbs yang telah kita pelajari adalah to be, to do, dan to have. Kata-kata ini dapat digunakan sebagai main verbs atau sebagai auxiliary verbs. Sebagai main verbs misalnya, to be artinya adalah he is a very good doctor. To do, my younger brother does his homework every evening. To do di situ mengerjakan. Kemudian to have yang berarti mempunyai, she has a beautiful violin. Sedangkan sebagai auxiliary verbs, misalnya to be di situ hanya untuk membentuk present continuous tense. Misalnya, she is playing the piano beautifully. Kemudian to do untuk membentuk interrogative dan negative sentences. Did you finish your homework last night? No, I did not. Di situ do tidak mempunyai arti, hanya membentuk interrogative dan negative sentence. Kemudian to have untuk membentuk present perfect tense. Misalnya, has she visited her cousin? Di samping to be, to do, dan to have, ada lagi beberapa auxiliary verbs. Ada yang disebut modal auxiliary verbs atau modal auxiliaries. Modal auxiliaries adalah auxiliary yang menggambarkan mood atau perasaan. Modal auxiliary verbs dipakai untuk menunjukkan necessity atau kebutuhan, capability, kemampuan, willingness, keinginan, atau possibility, suatu kemungkinan. Modal auxiliary verbs hanya mengenal satu bentuk, tidak ada tambahan huruf s atau is bagi singular third person. Tanpa kata do untuk membentuk interrogative atau negative sentence. Mempunyai bentuk past tetapi tidak selalu digunakan untuk past tense. Guna menunjukkan waktu lampau seringkali ditambah dengan kata to have. Untuk jelasnya, mari kita lihat contohnya. Will itu akan dalam bentuk present, dalam bentuk pastnya would. Tapi would tidak selalu digunakan dalam bentuk past. Kemudian akan itu shall, dalam bentuk past itu should, tapi should artinya berbeda dengan shall. Should artinya adalah seharusnya. Ought to itu patut, bentuk pastnya juga ought to. Kemudian bisa atau dapat itu can, bentuk pastnya could. Bisa merupakan past daripada can, tapi juga bisa mempunyai makna sama dengan can tapi lebih sopan. Kemudian boleh atau boleh jadi, may, bentuk pastnya adalah might, dan mesti, must, bentuk pastnya adalah must. Pemakaian kata will dan shall sudah kita pelajari. Mari kita pelajari kata would. Selain penggunaan kata would untuk membuat past tense, would juga digunakan untuk memperhalus permintaan atau request. Sekarang kita bandingkan antara will dengan would. Would itu sebenarnya bentuk past dari will, tetapi tidak selalu berfungsi sebagai bentuk pastnya. Untuk promise atau suatu janji, itu would digunakan sebagai pastnya. Misalnya, she will send you the documents. Pastnya bisa, she said she would send you the documents. Atau refusal, penolakan, she will not help me with my homework. Bentuk pastnya, she wouldn't help me with my homework. Tapi untuk request, itu will untuk bentuk yang informalnya, sedangkan would untuk bentuk yang sopannya. Will you lend me your umbrella? Dengan would
Would you lend me your umbrella? Itu lebih sopan. Lalu ada lagi untuk conditional, yaitu pengandaian. If she asked me, I will help her. Conditional, if she had asked me, I would have helped her. Conditional adalah pengandaian. Dalam bentuk present, itu masih mungkin terjadi. If she asked me, I will help her. Artinya, kalau dia minta tolong, akan saya bantu. Tapi kalau dalam bentuk past, itu sudah tidak mungkin terjadi. Jadi suatu pengandaian. If she had asked me, kalau saja dia meminta bantuan saya, I would have helped her. Saya akan sudah membantunya. Ada pula kata would digabungkan dengan like, yang artinya suka atau love, sangat suka, dan rather, lebih suka. Would like atau would love untuk menunjukkan wish atau keinginan. Misalnya, would you like something to drink? Or would you like a cup of tea? I would love to have a cup of coffee. Kemudian, would rather sebagai preference ya, mana yang lebih disukai. Would you rather go to the soccer match? I would rather go to the cinema today. Artinya, saya lebih suka untuk menonton bioskop hari ini. Should dan ought to mempunyai makna yang sama, yaitu advice, nasihat, kewajiban, obligation, kepatutan misalnya, duty, prediction, yang dapat diterjemahkan sebagai seharusnya atau seyogianya. Berbeda dengan shall ya. Should menunjukkan pendapat pribadi, sedangkan ought to menunjukkan pandangan umum yang objektif. Should mempunyai arti yang berbeda dengan shall. Sebagai obligasi ya. You should tell the truth to anyone. Kamu harus mengatakan yang benar kepada setiap orang. You should stay at home if you are feeling tired. Kamu harus tinggal di rumah jika kamu merasa letih. What should we do now? Apa yang sebaiknya kita kerjakan? He is on his way. He should be here soon. Dia di dalam perjalanan, dia akan segera sampai di sini. Ought to itu lebih ke pandangan umum ya. Misalnya, he ought to get punishment, but I won't punish him. Dia seharusnya mendapat hukuman, tapi saya tidak ingin menghukumnya. My admission letter ought to arrive today. Di situ juga sebagai sesuatu yang objektif ya, bukan keinginan kita. Tapi ought to sudah mulai jarang digunakan dan diganti dengan to have to yang akan kita pelajari kelak. Sekarang anak-anak coba menerjemahkan kalimat-kalimat berikut ini. Saya ingin secangkir teh sebelum tidur. I would like a cup of tea before I go to bed. Right. Kalau saya punya uang banyak, saya akan membeli sepeda. If I had a lot of money, I would like to buy a bicycle. Right. Bank tutup dalam 15 menit. Kita harus pergi ke sana sekarang. The bank closes in 15 minutes. We should go there now. Good. Kapan kita akan ada waktu untuk melakukan itu? When would we have time to do that? Right. Danny seharusnya menelepon ibunya minggu ini. Danny should call his mom this week. Good. Saya ingin sekali membeli sepasang sepatu baru. I would love to buy a new pair of shoes. Right. Kita harus memakan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. We ought to eat lots of fruit and vegetables every day. Very good. Apakah Anda ingin yang lainnya lagi? Would you like anything else? Good. Apakah kita harus belok kiri di jalan ini? Should we turn left at this street? Good. Kita harus pergi ke sekolah besok. We should go to school tomorrow. Ya. Apakah kamu mau bergabung dengan kami malam ini? Would you like to join us tonight? Right. Dapatkah Anda mengambilkan gelas itu? Would you please pass the glass? Right. Kamu harus tinggal di rumah jika merasa lelah. You should stay at home if you are feeling tired. Right. Dia seharusnya dihukum, tapi saya tidak mau menghukumnya. He ought to be punished,
but I won't punish him. Very good. Kamu harus berhenti makan sebanyak itu atau akan bertambah berat. You should stop eating so much or you'll soon gain weight. Good. Kamu seharusnya mengenakan helm jika mengendarai sepeda motor. You ought to wear a helmet when you ride a motorbike. Right. Raka seharusnya sampai di sini jam 2 siang. Raka should be here by 2 p.m. Good. Apakah kamu lebih menyukai keju untuk roti lapismu? Would you rather have cheese for your sandwich? Good. Apakah saya harus mengenakan pakaian resmi untuk pesta itu? Should I dress formally for the party? Yes. Apakah kamu mau bergabung dengan kami untuk makan malam? Would you like to join us for dinner? Very good. Saya akan senang sekali, tapi saya mempunyai rencana lain malam ini. I would love to, but I have another plan tonight. Good. Dia seharusnya mengakui kesalahannya. He ought to admit his mistake. Right.